Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Van Vollenhoven dengan saya Prames Notarina selaku pembicara pertama tim netral, Dwi Awalia selaku pembicara kedua tim pro, dan Anissa Nur selaku pembicara ketiga tim kontra. Dewan Juri, izinkan kami untuk memaparkan konstruksi berpikir kami terkait pemindahan ibu kota negara atau yang biasa disingkat menjadi IKN. Salus populi suprema lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Maka seharusnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat merupakan prioritas utama dari suatu pemerintahan. Dan dengan adanya pemindahan ibu kota negara diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dewan Juri, mosi ini lahir dari wacana pemerintah yang ingin melakukan pemindahan IKN dari Provinsi Jakarta ke daerah di Kalimantan bernama Nusantara. Sebelum itu, mari kita ketahui bersama definisi mosi perdebatan kali ini. Menurut pasal 1 ayat 2 UU nomor 3 tahun 2022, ibu kota negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai ibu kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan diatur dalam undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita mengkaji latar belakang dari pemindahan IKN ini, ternyata pemindahan IKN telah dicanangkan sejak pemerintahan Dendels dan pada masa pemerintahan Jokowi. Perbincangan ini kian menghangat dan tepatnya pada tahun 2019 telah terjadi pembahasan mengenai pemindahan IKN keluar Jawa dan telah terrealisasi dengan disahkannya UU nomor 3 tahun 2022 tentang IKN. Perpindahan IKN menuai banyak pro dan kontra di masyarakat yang sejatinya memiliki landasan yang sama, yaitu untuk menemukan jawaban yang tepat akan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini selaras dengan tujuan nasional yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan Pancasila sila kelima, bahwasanya dengan adanya perpindahan IKN diharapkan dapat mensejahterakan serta memberikan perlakuan adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, adanya pemindahan IKN telah memberi angin segar bagi pembangunan dan perekonomian yang selama ini tersentral di Pulau Jawa dan merupakan salah satu upaya pemerataan dan pemanfaatan sumber daya potensial yang dapat mendorong perekonomian serta perdagangan. Di lain sisi, pemindahan IKN ke Kalimantan dinilai riskan karena adanya permasalahan lingkungan. Selain itu, pembahasan serta pembahasan regulasi mengenai pemindahan IKN dinilai terlalu tergesa-gesa dan minim partisipasi masyarakat. Logika yang sederhana Dewan Juri terhadap kedua hal tersebut, maka diperlukanlah kajian serta partisipasi masyarakat yang lebih mendalam mengenai UU nomor 3 tahun 2022 dan tinjauan secara komprehensif mengenai lokasi baru ibu kota agar tidak menimbulkan masalah baru. Lantas timbullah pertanyaan, apakah pemindahan IKN merupakan suatu hal yang harus dilakukan di masa sekarang? Sekian dan terima kasih. Richard Posner dalam teori ekonomi Analysis of Law menyebutkan bahwasannya penerapan prinsip-prinsip ekonomi merupakan suatu pilihan yang rasional untuk menganalisa suatu persoalan hukum. Dewan Juri yang terhormat, jika kita mengaitkan teori tersebut dengan mosi kali ini, maka kita bisa mengetahui bersama bahwasannya pembangunan yang ada di Indonesia dapat mendorong terjadinya berbagai permasalahan hukum. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan perekonomian dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya ketidakmerataan dalam pembangunan yang hanya cenderung berpusat di Kepulauan Jawa saja. Berdasarkan kajian dari Bappenas pada tahun 2020, terdapat ketimpangan dalam besaran PDB di Indonesia yang mana 58,75% PDB Indonesia nyatanya berada di Pulau Jawa. Adapun sisanya tersebar di berbagai wilayah lainnya dengan besaran yang tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data tersebut, bisa kita simpulkan bahwa telah terjadi kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Hal itu tentunya menunjukkan perlu adanya pemindahan IKN sehingga kesenjangan ekonomi ini dapat diatasi.
Dewan Juri yang terhormat, sebagai suatu perbandingan, maka ketahuilah bersama bahwasanya terdapat sejumlah negara yang melakukan pemindahan ibu kotanya untuk menjawab adanya persoalan terkait pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Sebagai contoh, negara yang sudah berhasil memindahkan ibu kota negaranya yaitu adalah negara Kazakhstan, yang mana pemindahan ibu kota negara tersebut nyatanya berhasil menyumbangkan pertumbuhan PDB negara Kazakhstan sebesar 9,8% dari total produk domestik bruto negara Kazakhstan. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan fakta yang ada, maka kita akan dapat mengetahui bersama bahwa kota Jakarta tidaklah lagi relevan untuk dijadikan sebagai ibu kota negara. Hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan terkait kondisi lingkungannya yang sudah sangat tercemar. Dewan Juri yang terhormat, menilik dari adanya data baku mutu udara kota Jakarta, maka akan didapati bersama bahwasanya angka rata-rata baku mutu kota Jakarta telah melebihi batas baku mutu udara ambien. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, menurut dari data Balai Konservasi Air Tanah, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kualitas air tanah kota Jakarta secara umum tidaklah memenuhi standar baku mutu air minum yang disarankan oleh Menteri Kesehatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 37 sampel air tanah, hanya ada sekitar 18,9% sampel air pada sumur pengamatan yang layak untuk dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan air minum. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kondisi kota Jakarta yang sangat memprihatinkan tersebut tentunya akan sangat berpengaruh buruk bagi kondisi kesehatan masyarakatnya. Bahkan tidak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, kota Jakarta ternyata juga memiliki permasalahan terkait dengan kepadatan penduduknya. Jakarta saat ini merupakan kota terpadat keempat dunia setelah Manila, New Delhi, dan Tokyo. Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya kepadatan penduduk tersebut justru memunculkan berbagai macam permasalahan seperti halnya meningkatnya angka kriminalitas, kemiskinan, serta pengangguran yang semakin meningkat. Dewan Juri yang terhormat, lokasi IKN haruslah daerah yang tidak rawan akan bencana. Berdasarkan kajian dari Kementerian PPN atau Bappenas, daerah ibu kota Jakarta merupakan daerah yang terancam akan adanya berbagai macam bahaya bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, hal itu menunjukkan bahwa Jakarta sudah tidak layak untuk dijadikan sebuah IKN. Jika dibandingkan dengan Pulau Kalimantan, menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, merupakan wilayah yang memiliki risiko bencana paling sedikit dibanding wilayah lain di Indonesia. Hal itu menegaskan bahwa pemindahan IKN ini ke Kaltim merupakan sebuah langkah yang tepat. Dewan Juri yang terhormat, ketika sudah didapati begitu banyak persoalan, maka pemindahan ibu kota dirasa sudah tepat untuk dilakukan. Hal itu senada dengan sebuah teori hukum dari Nonet and Selznick. Dalam teori hukum responsifnya, beliau menjelaskan bahwa hukum hadir untuk mengakomodir permasalahan yang ada di masyarakat. Hukum berada di garda terdepan dan menjadi jawaban atas setiap persoalan. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami secara tegas mendukung pemindahan ibu kota negara ini. Profesor Dr. Sacipto menyatakan bahwa hukum haruslah mampu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat melalui fakta sosial yang mendetail. Dewan Juri yang terhormat, itu artinya apabila ibu kota negara saat ini memiliki berbagai macam permasalahan, maka seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu, dan bukannya dengan cara melakukan pemindahan ibu kota yang justru menimbulkan kesan adanya ketidakmampuan dalam menjawab permasalahan yang ada. Dewan Juri yang terhormat, terdapat gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dengan adanya gugatan ini, justru membuktikan bahwasannya masih terdapat ketidaksetujuan dalam pengesahan undang-undang tersebut. Dewan Juri yang terhormat menilik kembali proses pengesahan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara justru memicu berbagai kontroversi di masyarakat. Dalam perencanaannya, RUU ini minim partisipasi publik. Hal itu didasarkan pada lamanya waktu pembahasan RUU ini yang terbilang cukup singkat apabila dibandingkan dengan rata-rata waktu normal pembentukan undang-undang lainnya di Indonesia. Waktu yang relatif singkat menyebabkan banyaknya kepentingan yang belum terakomodir dalam undang-undang tersebut. Selain itu, tidak dilibatkannya aktivis lingkungan dalam diskusi publik menciptakan persepsi negatif di masyarakat yang menimbulkan adanya pertimbangan bahwa telah adanya potensi kerusakan terhadap lingkungan sebagai akibat dari adanya pemindahan ibu kota negara Indonesia.
Melalui hasil riset LSM Greenpeace, ibu kota negara yang baru berlokasi di wilayah yang pernah mengalami kebakaran hutan pada tahun 2015 sampai 2018. Ibu kota negara baru juga berpotensi menyebabkan deforestasi dan ancaman terhadap hewan langka seperti orangutan. Dewan Juri yang terhormat, proyek pembangunan IKN Nusantara tidak dapat menjanjikan keberhasilannya, justru mengkhawatirkan karena ditakutkan proyek senilai 466 triliun tersebut mangkrak. Terlebih lagi dengan Indonesia yang masih dalam keadaan darurat penanganan pandemi COVID-19. Apabila dengan kas negara yang tidak cukup mendanai pembangunan IKN, yang mana juga Indonesia memiliki utang luar negeri yang sangat besar, defisit APBN di atas 3%, dan pendapatan negara yang turun. Apabila hal ini tidak diselesaikan terlebih dahulu, maka Indonesia akan berada dengan musibah kemiskinan. Padahal sudah jelas tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dalam alinea keempat yang tujuan dari negara adalah untuk memakmurkan rakyatnya. Dewan Juri yang terhormat, penolakan terhadap perpindahan ibu kota negara baru ini didasari karena ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu PPP. Jika melihat tahapan proses pembentukan suatu undang-undang yang memerlukan 5 tahap, yaitu perancangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, proses pembentukan undang-undang IKN telah mencederai konstitusi dan undang-undang ini mengalami cacat formil. Dewan Juri yang terhormat, apabila dikatakan pemindahan ibu kota ini didasari oleh keinginan pemerataan ekonomi, justru ini hal yang sangat keliru dikarenakan adanya teori investasi yang menyebabkan Pulau Jawa telah menjadi magnet tunggal untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia sejak zaman kolonial. Dewan Juri yang terhormat, ibu kota negara Indonesia yang akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukanlah negara pertama di dunia yang mengalami perpindahan ibu kota negara. Beberapa negara pernah melakukannya, namun tidak sedikit juga yang gagal seperti Myanmar yang memindahkan ibu kota negaranya dari Yangon ke Naypyidaw yang mana difungsikan sebagai kota administratif. Semua fungsi pemerintahan dialihkan ke kota tersebut pada tahun 2006. Kendati semua infrastruktur yang telah dibangun termasuk jalan penghubung, hotel, maupun pusat perbelanjaan, namun ibu kota tersebut justru sepi. Kegagalan tersebut disebabkan minimnya keterlibatan publik dalam perancangan pembentukan pemindahan ibu kota negara. Maka dari itu, kami menolak dengan tegas dari adanya mosi perpindahan ibu kota negara ini. Sekian dan terima kasih. Ke Jakarta naik kora-kora, pulang ke Solo mampir beli jadah, melakukan pemindahan ibu kota negara tentu bukan pekerjaan yang mudah. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada titik akhir perdebatan. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menarik benang merah terkait mosi pemindahan IKN. Baik tim pro maupun tim kontra telah berhasil membangun konstruksi berpikir yang amat baik. Marilah kita menganalisis poin justifikasi pada mosi perdebatan kali ini. Apabila kita menilik kembali, tim pro maupun tim kontra memiliki kesamaan urgensi, yakni sama-sama mencari relevansi dan urgensi mengenai pemindahan IKN. Akan tetapi, yang dipertentangkan adalah yang pertama, tim pro percaya bahwa DKI Jakarta saat ini sudah irelevan untuk memikul beban sebagai pusat pemerintahan sekaligus sebagai pusat perekonomian nasional, sehingga pemindahan IKN ibarat sebuah oase di tengah gurun terhadap problematika ini. Akan tetapi, tim kontra menentang karena sebetulnya kondisi lingkungan Kalimantan tidak dapat mengakomodir permasalahan yang terjadi di Jakarta dan justru jika dikaji lebih dalam akan dapat membawa masalah baru. Yang kedua, tim pro juga percaya bahwa pemindahan IKN keluar Pulau Jawa, khususnya ke Kalimantan, akan dapat meningkatkan pembangunan serta perekonomian yang selama ini terpusat di Pulau Jawa. Namun, tim kontra menentang karena seharusnya pemerintah lebih berfokus pada penanganan lain yang memiliki urgensi lebih tinggi daripada pemindahan IKN. Ditambah, pemindahan IKN masih menyisakan segudang pekerjaan rumah seperti masalah lingkungan, pertahanan dan keamanan, eksistensi masyarakat adat, dan persoalan landasan hukumnya. Sekian dan terima kasih.